Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tutorial Assembler. Nah, tentunya teman-teman sudah mengenal ini ya, tampilan untuk kita masuk di Assembler Studio. Nah, kita masukkan di sini email dengan password yang sudah pernah kita daftarkan. Kita sign in atau login ya. Kita masuk. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terlihat banyak proyeknya. Ini karena saya sudah pernah membuat proyek. Nah, kalau seperti ini berarti belum dipublish. Kalau teman-teman yang baru mendaftar, mungkin hanya ini, masih kosong yang di sini. Nah, yang tanda tambah ini, kemudian ada satu yang kosong, ya. Nah, ini akan saya jelaskan. Di sini ada project, yaitu project yang pernah kita buat. Kalau belum, nah kosong, hanya ada tanda tambah ini. Kemudian ada AR marker. AR marker ini adalah marker untuk custom. Jadi, kalau biasanya, kalau kita sudah mempublish proyek, maka ada markernya, QR markernya. Nah, di AR marker ini adalah custom. Jadi kita nanti akan diberikan custom marker. Biasanya kalau free itu ada satu. Kemudian ini akun kita. Di sini akan dilihat. Nah, ini saya masih 31 proyek ya yang sudah saya buat. Ini AR marker yang digunakan baru satu di antara 11. Kemudian ini custom 3D object yang kita upload ke Assembler. 3D atau 3D object yang kita ambil dari luar Assembler dan kita upload di Assembler. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Studio Assembler. Nah, kita klik tanda tambah. Nah, di sini prepare ya, masih prepare. Biasanya ini tergantung dengan jaringan internet yang stabil ya. Nah, ini kita lihat di sini ada grid atau kotak-kotak atau jaring-jaring, bolehlah di sini. Ini adalah marker area atau kanvas, bisa juga disebut seperti itu, atau tempat untuk kita meletakkan objek-objek. Bisa 3D, bisa 2D, bisa teks ataupun video. Nah, kita harus meletakkan objek-objek di atas marker ini. Baik, saya jelaskan dulu. Ini di atas ada tombol save. Tombol save ini untuk menyimpan kalau kita sudah meletakkan objek, kita sudah memasukkan objek, kita simpan. Ini tombol simpan. Kemudian di sini ada tombol 3D objek. Di sini adalah untuk kita mengambil objek-objek 3D yang sudah disediakan oleh Assembler. Di sini banyak sekali yang sudah tersedia. Kita bisa tinggal klik saja, kemudian nanti objeknya akan masuk ke marker area. Kemudian ini image. Image itu adalah 2D objek, 2 dimensi. Nah, di sini juga tersedia banyak sekali pilihan 2 dimensi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau media apa yang akan kita buat. Selanjutnya ada teks. Teks ini ada 3 di teks, ada annotation ya. Nah, kalau ini 3 di objek, jika kita klik teks, kemudian kita place, maka dia akan masuk ke marker area seperti ini. Jadi dia bentuknya teks, tetapi dia 3D. Bentuknya 3D seperti ini. Ya. Kalau anotasi ini ada 2 tipe, ada circle, bulat, atau line, garis. Seperti ini, garisnya dari kiri ke kanan atau
kiri turun, kiri naik, kanan turun, kanan lurus atau kanan naik. Nah, nanti bisa dicoba kalau circle dia bulat, misalnya kita tulis tes, maka dia nanti akan kita klik place, kita harus tap pada objek seperti ini misalnya. Nah, nanti dia akan nempel di sini, ada angkanya 1, seperti itu. Kemudian di sini ada video. Video ini adalah untuk memasukkan video ke marker area atau ke Studio Assembler yang sedang kita garap proyeknya ini. Nah, untuk memasukkan video kita harus pakai alamat YouTube. Jadi kita cari dulu di YouTube apa yang mau kita masukkan videonya. Bisakah video kita? Bisa. Jadi misalnya kita membuat video, kemudian kita upload di YouTube, lalu alamatnya kita pastekan di sini. Seperti itu. Kemudian tombol yang paling bawah ini ada setting. Setting ini kalau kita klik ada 3 lagi submenunya. Yang pertama adalah reset kamera. Nih, reset kamera. Nah, nanti kamera standarnya atau pandangan standarnya seperti ini ya. Di reset. Kemudian show atau hide grid. Ini adalah grid. Marker area tadi, kotak-kotak ini adalah grid. Kalau kita klik akan hilang. Berarti dia di hide, disembunyikan. Kalau kita klik lagi, dia dimunculkan. Kalau untuk membuat objek, ya lebih baik kita munculkan dahulu supaya kita ada panduannya, ada patokannya. Kemudian ini ada keyboard shortcut. Kita klik. Nah, di sini kadang-kadang ini tampilan layar ini kan kecil atau membesar sehingga tidak terlihat ini. Menu-menu yang di samping ini tidak terlihat. Nah, kita bisa membiasakan untuk mengklik di keyboard laptop kita atau HP. Jadi kalau objek kontrol ini adalah kalau kita klik W, maka ini akan ke menu move, yaitu ini interaktif ya, interactivity ini. Kalau E berarti rotate, memutar. Kalau R resize atau scale, nanti membesarkan atau mengecilkan. Kemudian F focus, dia difokuskan, di zoom ya. Kemudian ini memasukkan objek, ini adalah menu yang ada di kiri ini. Ini sesuai posisinya dengan yang di kiri. Kalau kita klik 1, maka dia akan menampilkan 3D library. Seperti tadi, kalau seperti kita klik ini, kita tinggal pilih nanti objek 3D-nya. Kalau 2 yang kita klik, maka seperti kita mengklik yang image ini. Seperti itu, yang 3 teks dan 4 video. Kemudian ini fungsi lainnya dari shortcut. Kalau kita klik P, maka akan publish. Di sini ada publish. Kemudian S, setting scene-nya. Kemudian object list yang ini. Kemudian skip close ininya, marker areanya. Nah, ini ada tombol mata di sini. Tombol mata ini adalah untuk preview, untuk menampilkan proyek yang sudah kita edit, yang sudah kita buat. Nah, kita klik preview untuk menampilkan secara kalau orang lain melihat seperti itu. Publish, kalau sudah selesai kita publish. Kemudian ini ada object list. Nah, di sini karena yang dimasukkan baru 2, maka ada 2 object list yang ada di marker area di satu scene ini. Scene adalah ini. Ini scene. Ini kita boleh menambah scene. Kita bisa klik. Nah, seperti ini kita tambah scene, boleh satu proyek boleh ditambah scene. Kemudian di scene ini masih kosong karena kita belum membuat foto sampulnya atau capture-nya. Di sini kita bisa klik, maka di sini ada 2 menu lagi, yaitu duplicate scene maksudnya ya. Jadi
apapun yang ada di dalam scene ini, kalau kita klik duplicate, maka dia akan terduplikasi ke scene sebelahnya dengan isi yang sama. Kalau kita remove, misalnya yang ini ya, kita remove, kita klik, maka akan terhapus scene yang tadi. Nah, seperti itu fitur-fitur yang ada di Assembler Studio. Ini adalah untuk memasukkan custom marker. Nah, custom marker ini kita bisa mengupload. Misalnya kita mau menggambar buah-buahan. Kemudian kita foto buah-buahan beneran di luar, kemudian kita upload kemari. Jadi dia nanti akan menjadi sampul luar di proyek kita. Berikutnya ini adalah untuk mewarnai langit, untuk mewarnai background. Ini seperti ini contohnya, kalau kita klik kuning, hijau, putih, hitam, atau pilihan warna lain kita klik tanda tambah di sini. Nah, di sini bisa kita rubah seperti ini, atau kalau mau biru kita rubah, kita geser lagi di sini biru. Nah, seperti ini. Kita klik. Dan ini bisa kita copy ininya, colornya. Kita copy untuk ke scene-scene berikutnya. Ini kita copy, kemudian nanti kita pastekan di scene berikutnya seperti ini color ya. Nah, di sini nanti kita bisa pastekan. Nah, baik teman-teman, sampai di sini tentang penjelasan fitur-fitur yang ada di Studio Assembler. Pada pertemuan berikutnya saya akan berikan tutorial bagaimana membuat media interaktif sederhana di Assembler Studio. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.